Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pertolongan kepada Allah, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami mengucap puji syukur terima kasih atas segala berkat penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga kami bisa melakukan ibadah pada minggu ini. Tuhan, kami mohon ibadah kami ini Tuhan sertai Tuhan. Turun ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita beresponsoria dari firman Tuhan
terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kita berresponsoria ayat yang menjorok ke luar akan saya bacakan dan diresponi oleh Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai pemilik pusaka yang ditentukan bagimu. Gloria Patri. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman Rasul kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada minggu ini diambil dari firman Tuhan, Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang mengerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 100 ayat 1 sampai 3 untuk menyambut doa syafaat.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang begitu baik memeliharakan kehidupan kami sampai pada saat ini Bapa. Kami boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau bersahati Tuhan untuk menaikkan doa-doa permohonan kami. Tetapi terlebih dahulu Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, supaya layak doa ini sampai kepadamu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden kami Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, para menteri, beserta juga sampai pemerintah daerah di tingkat yang terendah. Tuhan melindungi, Tuhan menolong Bapak, supaya Bapak Presiden kami juga boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Secara khusus Tuhan, dalam kondisi penanganan wabah virus corona pada saat ini Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran dan ketekunan Tuhan untuk boleh bersama-sama Tuhan membantu untuk mempercepat penanganan virus corona ini. Demikian juga untuk tim penanganan wabah ini Tuhan, yang terdiri dari berbagai instansi. Tuhan menolong Bapak supaya mereka boleh berkoordinasi dengan baik dan mereka boleh bekerja secara maksimal Tuhan, sehingga wabah ini boleh segera berlalu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ketika pada saat ini negara kami Tuhan mulai akan uji coba untuk memproduksi vaksin COVID-19 ini Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan biarlah vaksin ini juga boleh berguna buat rakyat Indonesia kami. Demikian juga Tuhan Yesus yang baik, untuk kondisi keamanan dan ekonomi dari bangsa kami Tuhan menolong Bapa, karena bagaimanapun Tuhan di tengah wabah ini kondisi keamanan dan perekonomian kami sangat terdampak. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan bahwa Engkau di atas segalanya. Engkau memiliki otoritas untuk menjaga bangsa ini Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau sendiri yang menolong memulihkan bangsa kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, 2, dan Konta Persiapan wilayah 3, para pemimpin kami Tuhan, Bapak Bishop, para DS, para pendeta, guru Injil, dan calon guru Injil. Tuhan memberkati mereka dimanapun tempat yang Tuhan sudah sediakan buat para pelayan. Biarlah Engkau sendiri menolong, dan biarlah Tuhan untuk setiap pekerja Bapak, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan hati yang mau melayani dan takut akan Tuhan, sehingga melalui para pelayan GMI di seluruh Indonesia ini boleh lebih berkembang Tuhan, dan melalui GMI semakin banyak orang yang mengaku bahwa Tuhan adalah Juru Selamat manusia. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan. Tuhan menyertai para hamba Tuhan, pimpinan jemaat kami Bapak Pendeta Ompon Tambunan, para asisten Ibu Pendeta Rina Siregar dan Bapak GI Kontinus Tambunan, beserta para majelis LS, CLS, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis Tuhan. Kami mohon Bapak supaya Tuhan sendiri yang memberikan hati yang melayani buat semua kami yang bekerja Tuhan. Demikian juga Tuhan supaya kami boleh punya kesatuan hati untuk memajukan gereja ini, Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia pencalon untuk pemilihan majelis periode 2020 sampai 2022. Tuhan, Kau tahu bahwa mereka sudah bekerja selama ini, tetapi karena adanya wabah ini agak sedikit terkendala. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan melalui pimpinan jemaat kami dan panitia pencalon, pekerjaan ini juga boleh selesai dan boleh terpilih majelis periode 2020 sampai 2022 yang boleh bekerja melayani gereja ini. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan PWMI dan P2MI Tuhan. Minggu depan tanggal 16 Agustus akan diadakan konferensi PWMI untuk memilih kepengurusan baru.
Tuhan menolong untuk setiap kami para ibu Tuhan, supaya boleh hadir setelah ibadah kedua minggu depan, dan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memilih ketua BPH Tuhan, untuk boleh melayani di PWMI. Demikian juga untuk konferensi P2MI di bulan ini juga Tuhan, pada saat bulan P2M, Tuhan juga menolong untuk setiap bapak-bapak di gereja ini untuk boleh bersama-sama Tuhan bersehati memilih kepengurusan baru untuk boleh memajukan P2MI GMI Sungai Yordan. Bapa di dalam sorga, kami mengingat juga untuk anak-anak kami yang masih berjuang untuk mendapatkan sekolah, khususnya untuk perguruan tinggi. Tuhan menolong supaya Tuhan yang menyiapkan Bapa tempat yang terbaik untuk setiap anak kami, dan mereka boleh mendapatkannya dengan penuh sukacita, dan mereka boleh belajar untuk meraih masa depannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Kami membawakan Bapak Sahat Raja Guguk, Opu Polha Borusianipar, Bapak B Pangaribuan, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Pangabean, Bapak Samuel Sirait, Bapak B Napitupulu, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak MS Sialagan, dan Bapak Hasudungan Sianturi. Bapak di dalam sorga, kami membawakan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, dalam keadaan kelemahan fisiknya. Tuhan menolong supaya segala perawatan Tuhan, orang-orang yang menolong, obat-obatan, dan seluruh keluarga boleh mendukung untuk kesembuhan dari saudara-saudara kami ini, dan mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan untuk kesembuhan dari Ibu Eka Novita Hutahayan, Bapak Simon Pangabean, Bapak Nelson Lumbantoruan, Bapak Mayor Silalahi, Ibu Hanimar Tobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Doloksari Bu Borusinaga, Ibu Pininta Mauli Opusunggu Boru Manulang, Bapak R. Sitompul, Ibu Deha Situmeang Boru Marpaung, Bapak Milton Tobing, Ibu Marianum, Bapak Christopher Hutapea, Bapak Pananggangan Sinaga, Rehel Nadeak, Bapak W. Simanjuntak, Bapak Johnson Simanjuntak, Ibu Lisda Simanungkalit, Bapak Sahata Hasisolan Siite, Ibu Sondang Tambu Bolon, Ibu Endang Surti Untari Silitonga, Bapak Maruli Manulang, Ibu Ruliana Siahaan, Ibu Anita Emma Siombing, Abraham Hasibuan, dan Ibu Renova Siahaan. Kami mohon terus Tuhan supaya Engkau memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh sehat 100% dan mereka boleh melakukan kegiatan mereka dengan normal kembali. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, jemaat-Mu GMI Sungai Yordan yang sedang dalam pergumulan, yang merindukan keturunan, yang ibu-ibu yang sedang mengandung, juga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan. Tuhan yang bekerja Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami untuk boleh menguatkan iman kami, dan supaya kami boleh terus percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa terus untuk pelunasan pastori kami Tuhan. Terima kasih untuk adanya pastori yang boleh dipakai untuk hamba Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami jemaat-Mu boleh berkontribusi untuk pelunasan pastor ini tepat pada waktunya. Demikian juga untuk pos pelayanan GMI Pandoho Palangkaraya. Tuhan menyertai pos pelayanan ini Bapa, supaya boleh semakin berkembang di bawah pimpinan Bapak Pendeta Putro dan tim. Dan biarlah Tuhan melalui pos pelayanan Pandohop ini boleh semakin banyak juga jiwa yang datang kepadamu, dan semakin banyak orang di sekitarnya yang boleh tertolong, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan untuk banyak hal yang boleh kami ajukan sebagai permintaan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat kami, dan boleh semuanya itu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tibalah saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nas pembimbing diambil dari firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil mengumpul persembahan, kita naikkan pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 185 ayat 1 sampai 3. Ku dengar berkat-Mu turun. Mohon Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih 6 hari lamanya Tuhan sudah memberkati kami. Dan hari ini kami sudah datang ke gereja-Mu. Kami memberikan persembahan. Hari ini Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami berikan. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan di dalam gereja Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dari keluarga Bapak Charles Manalu, keluarga Bapak Odi Siahaan, MMS, dan keluarga Nyonya A. Hutapea Borugirsang. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Ketika mereka mengembalikan persembahan ini, biarlah bertambah-tambah berkat yang Tuhan beri kepada mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang memberikan persembahan ucapan syukur. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Charles Manalu dan Ibu Ati Hutapea. Tuhan, kiranya mereka bertambah syukur dan mereka bisa boleh menikmati, menghitung berkat-berkat Tuhan dalam persembahan mereka ini.
Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Charles Manalu yang sudah juga memberikan persembahan dana sosialnya. Biarlah dana ini juga dapat dipergunakan demi pertumbuhan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sudah memberikan bunga mimbar pada hari ini, yaitu keluarga Bapak CLS Yos Hutapea. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini, biarlah mereka juga boleh dihiasi kehidupan mereka seindah bunga mimbar yang telah mereka persembahkan. Kami juga Tuhan bersuka cita untuk keluarga Bapak Riki Brownhill Pangaribuan, Ibu Yuni Damayanti atas kelahiran putri mereka beberapa hari yang lalu. Tuhan, terima kasih, berkatilah pertumbuhan putri mereka dan biarlah ibu juga tetap dipulihkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu, anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Oscar Leonard Manalu, Bapak Sahat Tony Tampu Bolon, Cecilia Angelica Simanjuntak, Renard Adi Dayanto Sihombing, Bonaventura Moses Panjaitan, Ciptauli Mediana Sidabutar, Teddy Agung Purnama, Astrid Elis Kolango, Ibu Siti Nur Hasana, Ibu Mila Karmila, Renhard Reynaldi Naibaho, dan Bernadetta Helsa Caroline Sinambela. Biarlah mereka Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun, mereka boleh bersyukur untuk pertambahan usia mereka. Ajarlah mereka untuk selalu mendapatkan hal-hal yang baik dan di masa hidup mereka selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan dari hambanya Pendeta Ompo Tambunan, kita naikkan pujian kita seperti rusa yang haus. Kita naikkan sekali lagi, jemaat kami undang untuk berdiri.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami puji besarkan nama-Mu di hari Sabat ini. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan tuntunlah kami Roh Kudus, agar Dia yang menyampaikan dan kami yang mendengar, kami memperoleh hikmat Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 52. Kami akan bacakan untuk kita semua. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka untuk mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah mencari sebuah nilai. Saudara-saudara, saya memiliki teman. Dia sebelumnya sudah bekerja. Dia bekerja di suatu perusahaan dan dia bekerja dengan baik dan penghasilannya pun juga baik. Namun suatu ketika dia mengambil keputusan, dia mau masuk sekolah teologi. Lalu kami bertanya, mengapa dia masuk sekolah teologi? Bukankah tempat dia bekerja itu dia memiliki banyak uang, cukup, fasilitas ada? Lalu dia mengatakan adalah bahwa panggilan saya adalah ingin memiliki, mempunyai, dan memberikan arti bagi orang lain. Lalu dia masuk sekolah teologi, dia belajar selama 5 tahun. Dan singkat cerita dia tamat, dia menjadi pendeta, dan dalam pelayanannya Tuhan pakai dia. Dengan pelayanannya banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus, dan sampai saat ini pun juga pelayanannya diberkati Tuhan. Dia sudah memiliki nilai, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengabdikan dirinya, dia senang menjadi pengikut Kristus, dan dia senang hidupnya saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, menceritakan tentang sorga itu diumpamakan seperti seseorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Dengan cepat dia menguburkan kembali harta tersebut dan pulang ke rumah dengan senang, dan menjual semua yang ada yang dia miliki supaya dia bisa membeli ladang tersebut. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan harta tersebut dan sudah berapa lama harta itu dipendam di ladang itu? Saudara-saudara, pada zaman Palestina dulu, sebuah negara sering sekali dirusak oleh perang. Lalu mereka sering menyembunyikan harta mereka di ladang
dan bukan di rumah. Mengapa? Kalau mereka simpan di rumah, maka pencuri akan datang dan menemukan harta itu. Maka yang lebih aman disimpan di ladang. Kalaupun terjadi perang dan pemilik itu terbunuh, maka harta itu akan terkubur di ladang, di tanah, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia menyembunyikan harta tersebut. Saudara-saudara, diceritakan lagi bahwa orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang itu, mungkin dia adalah orang yang dibayar, disuruh untuk mencari harta itu, atau seseorang yang menyewa ladang itu. Lalu ketika dia sedang mencangkul, dia sedang menggali, atau dia sedang menanam pohon, lalu dia menyentuh sesuatu di dalam tanah itu, ekspresi orang ini tercengang. Dia tidak pernah melihat harta yang sedemikian berharga sebelumnya. Harta tersebut bisa menjadi miliknya apabila dia memiliki ladang itu. Saudara-saudara, dengan cepat dia menguburkan kembali harta tersebut dan pulang ke rumah dengan senang. Lalu dia menjual semua yang dia miliki supaya dia bisa membeli ladang tersebut. Lalu dia mencari sepemilik ladang untuk dibeli ladang tersebut. Dan apabila si pemilik ladang menjualnya, maka harta yang terpendam dalam ladang itu menjadi miliknya. Paralel dengan seseorang yang menemukan harta terpendam, hal kerajaan sorga juga seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Kita tidak tahu berapa jauh pedagang ini berjalan mencari, mendapatkan yang dia inginkan. Lalu suatu ketika dia menemukan satu mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Lalu dia mempertimbangkannya kembali. Lalu dia membuat semua kalkulasi, dia hitung. Dia membuat perhitungan. Dia menghitung semua kekayaannya dan memutuskan untuk menjual semua yang dimilikinya dan ingin membeli mutiara yang dia lihat dan dia ketemukan itu. Saudara-saudara, apa arti perumpamaan ini? Harta terpendam dan mutiara itu adalah Kristus. Mereka telah menemukan Kristus dalam hidupnya. Kristuslah yang menawarkan harta terpendam dan mutiara bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan di dalam hidupnya. Johnny, dia memiliki pekerjaan cukup mapan. Dia menemukan damai sejahtera. Sebelumnya dia tidak memiliki damai sejahtera. Uang ada, dan singkat cerita dia menemukan sukacita di dalam Yesus. Lalu dia berhenti dari gaya hidup lamanya, gaya dunianya dia tinggalkan. Dia mau setia kepada Yesus. Dia menemukan nilai dalam hidupnya, yaitu dia mengenal Yesus. Dia mengasihi Yesus. Dia menemukan cinta dari Yesus dari hidupnya dan dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sudahkah Anda mengalami kasih Kristus hari ini? Sudahkah Kristus menjadi prioritas dalam hidup Anda? Kalau kita membaca kembali Alkitab, Sakius, bagaimana hidupnya sebelum bertemu dengan Yesus dan bagaimana setelah berjumpa dengan Yesus.
Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, kehidupannya dipulihkan. Bahkan, apalah harta yang ada pada dia. Dia mengalami sukacita yang besar. Dia mengalami sukacita yang hebat. Lalu dia membagi-bagikan harta itu. Dia senang. Mungkin berukuran dunia bodoh sekali. Tapi itulah orang yang sudah menemukan cinta dari Yesus. Apa yang dia miliki, dia mau korbankan demi mendapatkan Kristus dalam hatinya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Pekerjaan murid-murid sebagian besar adalah nelayan. Mereka telah meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang pukat ini kepada murid-murid, mereka sangat memahami setiap apa yang diceritakan oleh Yesus. Saudara-saudara, Yesus menggunakan perumpamaan pukat ini untuk menggambarkan tentang hari penghakiman. Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengenai bagaimana menangkap dan menyortir ikan. Nelayan menebarkan jalannya, lalu mengumpulkan hasil tangkapannya dan memisahkan ikan-ikannya. Alkitab menjelaskan bahwa malaikatlah yang datang dan memisahkan orang yang jahat dan orang yang benar. Orang-orang jahat akan dikeluarkan dari kumpulan orang-orang benar. Nah, istilah jahat di sini bisa meliputi banyak hal. Di antaranya, mereka yang sering mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mulut mereka, tetapi di dalam hati mereka tidak mempunyai iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Atau mereka yang rajin beribadah, mereka yang aktif melayani, tapi tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Mereka tidak menjaga mulutnya. Dengan mulut kita memuji Tuhan, dan dengan mulut ini juga kita mengumpat. Apalah artinya itu? Atau dia sesungguhnya mampu menolong orang lain, tapi dia tidak mau berbagi. Atau juga mereka yang mengaku orang gereja, tetapi perbuatannya, kelakuannya memakai cara-cara dunia. Nah, orang-orang yang demikianlah yang akan disortir. Saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, sudahkah kita memberikan buah? Kita sebagai pengikut Kristus, pergilah dan lakukanlah tugasmu sehari-hari, yaitu bersaksilah kepada teman-temanmu, siapapun dia. Ajaklah mereka ke gereja, ajaklah mereka bersekutu, marbeta-beta mahita. Jangan dipakai situasi ini karena kita sudah dibatasi ke gereja, kita diberikan kesempatan untuk ibadah di rumah, tapi tidak kita manfaatkan waktu ini untuk beribadah di rumah. Mungkin kita pergi keluar atau kegiatan yang lain-lain. Sangat disayangkan. Dan biarlah momen seperti ini kita semakin intim berserah memohon kepada Tuhan, bahwa kita memohon belas kasihannya. Walaupun di rumah kita boleh bersekutu dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Saudara-saudara, ingatkanlah orang-orang yang demikian terus-menerus bahwa kita, saya dan dia, memerlukan iman dan perlu pertobatan. Ingatlah akan hari penghakiman yang akan datang, di mana akan ada pemisahan terakhir antara orang yang jahat dan orang-orang yang benar. Pada hari penghakiman, malaikat-malaikat Allah akan datang
dan memisahkan mereka dari umat Allah dan melemparkan mereka kepada hari penghakiman, di mana pada waktu itu akan dilakukan pemisahan terakhir orang jahat dan orang yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mencari sebuah nilai butuh pengorbanan. Karena Kristus sudah berkorban bagi kita. Karena Kristus menganggap engkau berharga di matanya. Oleh karena itu dia datang ke dunia. Dan dia bisa menyelamatkan semua orang-orang berdosa. Dan itu adalah misinya. Dan kita sebagai orang yang diselamatkan dari darah Kristus Yesus. Sudahkah engkau mengalami kasih Yesus? Sudahkah engkau menikmati buah-buah roh itu? Karena ingatlah, hidup kita terbatas. Ingatlah bahwa hari penghakiman itu akan terjadi. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hal itu? Ibrani 9 ayat 27-28 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memiliki nilai yang berarti. Apa itu? Milikilah Kristus, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kita sebagai pengikut Kristus juga boleh mengajak teman-teman kita yang lain, supaya kita bisa menemukan damai yang sejati daripada Allah. Ada harga yang harus dibayar mahal. Apa itu? Jawaban yang ada pada diri Anda. Kristus menawarkan itu semua, dan marilah kita mau memberi diri kita untuk hidup datang kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan-Mu, keselamatan yang telah Tuhan beri kepada kami. Kami ingin mengalami Kristus dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk bisa memperhitungkan waktu demi waktu untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih kami sudah menerima firman. Mampukan kami Tuhan untuk mempraktekkannya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 114 ayat 1 sampai ayat 3. Ya Yesus, ku berjanji. Kau selalu
Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxolog. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.